Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan atau memberikan sebuah penjelasan mengenai UTS tentang pembahasan komputer forensik dan keamanan cyber. Oke, next. Apa itu OSI model? Adalah bentuk kerangka konseptual yang tercipta untuk koneksi sebuah komputer. Selain itu, dia diciptakan memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer, sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Lalu perbedaan setiap layernya terdiri dari 7. Yang pertama, physical layer. Physical layer adalah yang paling utama tanggung jawabnya pada transmisi terhadap bit data. Lalu data link layer, tanggung jawab dari OSI layer yaitu data link layer. Lalu network layer membuat setiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Lalu transport layer untuk pengirim pesan antar dua atau lebih host yang ada dalam jaringan. Lalu session layer adalah mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola, bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Lalu presentation layer adalah sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi. Lalu application layer merupakan lapisan paling atas dari model OSI, kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Oke, next. Apa itu SQL injection, DDoS, dan ransomware? SQL injection, biasa dikenal dengan SQLI, adalah suatu teknik penyerangan web dengan menggunakan kode SQL yang berbahaya untuk memanipulasi database. Tindakan ini termasuk ke dalam kategori hacking, di mana penyerang dapat mencari celah keamanan dari suatu website. Lalu, DDoS merupakan penolakan layanan secara terdistribusi, serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target yang tidak bisa diakses. Lalu ransomware, serangan malware yang dikirim peretas untuk mengunci dan mengenkripsi perangkat komputer milik korban. Lalu peretas akan meminta uang tebusan untuk memulihkan aksesnya. Kurang lebih seperti itulah. Selanjutnya, apa yang diketahui tentang cyber security? Cyber security suatu praktek melindungi para komputer, server, perangkat, mobile sistem elektronik, jaringan, dan data dari serangan-serangan jahat. Begitu pula Cisco yang mendefinisikan cyber security adalah sebagai praktik melindungi berbagai sistem, jaringan, dan program serangan-serangan digital. Mengapa diperlukan? Karena melindungi data-data penting suatu perusahaan karena menyimpan data informasi dari pelanggan atau customer. Fakta yang terjadi saat ini, penipuan digital menjadi jenis senjata yang sering terjadi dibandingkan berpenipuan secara fisik. Lalu, apa itu digital forensik? Salah satu cabang ilmu forensik untuk penyelidikan dan penemuan konten perangkat digital dan seringkali dikaitkan dengan kejahatan komputer forensik. Diperlukan karena biasanya data di perangkat target dikunci, dihapus, atau disembunyikan. Lalu, proses dari digital forensik. Pertama, pengumpulan merupakan mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang mendukung penyelidikan. Tahapan ini merupakan tahapan yang menentukan karena bukti-bukti yang didapatkan akan sangat mendukung penyelidikan untuk mengajukan seseorang ke pengadilan dan diproses sesuai hukum hingga akhirnya dijebloskan ke tahanan. Lalu pemeliharaan
Memelihara dan menyiapkan bukti-bukti yang ada, termasuk pada tahapan ini melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan, dan pengalihan oleh pihak-pihak tertentu. Lalu, analisa merupakan analisa secara terdalam terhadap bukti-bukti yang ada. Bukti yang telah didapatkan perlu diekspor kembali ke dalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindakan pengusutan, antara lain siapa yang telah melakukan, apa yang telah dilakukan. Lalu, presentasi menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di pengadilan. Lalu, bukti elektronik apa saja? Bukti elektronik terdiri dari bersifat fisik dan dapat dikenali secara visual. Jenis-jenisnya seperti komputer, laptop, notebook, tablet, telepon genggam, flash disk, floppy disk, hard disk, CD, DVD, router, switch, hub, kamera, video, CCTV, kamera digital, perekam digital, musik atau video player, dan semacamnya. Lalu, bukti digital. Barang bukti ini bersifat digital yang kemudian akan diekstrak atau direcover dari barang bukti elektronik, seperti logical file, delete file, lost file, file select, encrypt file, steganography file, office file, audio file, video file, image file, email file, user ID password, short message service atau SMS, multimedia message service atau MMS, cal log. Salah satu framework yang digunakan digital forensik, salah satunya mungkin IDVIV V2 atau dikependekan dari Integrated Digital Forensic Investigation Framework. Versi 2 merupakan framework terbaru yang telah dikembangkan sehingga diharapkan dapat menjadi standar metode penyelidikan para penyelidik, karena IDVIV V2 ini memiliki fleksibilitas dalam mengenangani berbagai jenis barang bukti digital. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.